Di sini kita perhatikan askruk. Nah, banduli sampean iki wis dilakukan balan bolong, Mas. Lagi. Oke. Tetapi dia itu menghambat top speed. Ini bandul standar Tiger. Ya, bandul standar Tiger, jeglek. Pembalannya posisinya di sini. Ini. Oke, selamat siang, kita ketemu lagi di channel Lemono ya. Kita akan memproses bagian motor yang plat S ini. Yang dari Malang plat N sudah dilakukan pembongkaran, nunggu bubut. Kemudian yang satunya juga nunggu bubut. Nah, sekarang kita proses plat S ini ya. Kita proses plat S ini. Penyakitnya adalah, sebelum kita lanjutkan videonya, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Oke, dan sekarang Lemono akan menjelaskan permintaan dari yang punya. Yang pertama, ini adalah videonya ya, WA yang punya. Oke, sekarang kita akan bongkar plat S. Nah, ini WA-nya. Penyakitnya adalah GL plat S, Mas. Satu, benak nikop sing kemlitik niko, Mas. Nek panas warane kemlitik. Oke, nek panas kemlitik. Dua, sampean balan, Mas. Soalnya geter gek napasnya terlalu pendek. Oke. Ketigane, sampean OI pick up, Mas. Oke, kita lanjut, kita bedah kondisi mesinnya, dalemannya bagaimana dan apa saja yang perlu dirombak. Tetapi ketika melihat videonya ini adalah kendalanya napas terlalu pendek ya, ada geternya. Kemudian apa ini namanya, kemlitik pada kop, kemudian suruh benerin pick up. Oke, nah sekarang Lemono akan mencoba dulu motornya dan bagian mana-mana saja yang perlu dirombak. Oke, lanjut kita bedah mesinnya. Oke, dari kasus tersebut yang pertama bisa kita baca tadi ya, kemlitik saat panas. Keduanya adalah geter dan nafas pendek. Kemudian ketiganya tolong dirubahkan pick up-nya, Lek. Nah, oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kemlitik itu bisa disebabkan dari bagian kamprat ketika panas ya, bisa juga dari bagian setelan klep dan macam-macam, ataupun oli tidak lancar. Kemudian kemlitik tersebut itu bisa juga dari bos klepnya, itu yang sering terjadi, tetapi tidak semua. Keduanya selanjutnya ya, dia itu juga bisa terjadi karena pick up pengapian tidak tepat, itu juga bisa terjadi. Jadi seperti itu, oke. Kemudian kalau disuruh rombak pick up, kita perhatikan dulu dari pick up-nya itu seperti apa. Oke, dan sekarang kita coba nyalakan dari bagian motor. Kita nyalakan dari bagian motor yang satu ini. Oke, ketika dia itu dingin, didobel langsung cesgreng. Nah, kalau posisi tensioner ini mesin wajar dan halus ya. Sekarang kita cari kemlitiknya, kita gas, tarik gas. Nah, kita tarik gas sedikit saja. Oke, dari sebelah sini kita putar gas ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi ada yang telepon, kado gaya video, lupa nggak tamatikan datanya. Lanjut ya, kita bahas. Nah, oke. Sekarang kita akan mencari suara kemericiknya tersebut. Nah, itu. Oke, di sini bisa kita perhatikan bahwa dia itu digas sedikit ada, tetapi ketika ditambah gas dia itu hilang. Nah, ini bisa jadi dari bagian daerah kamprat. Daerah kamprat itu macam-macam, bisa karet, bisa setut ini sendiri dan sebagainya. Kalau kita perhatikan setutnya ini baru, yang pertama setutnya baru. Oke, bisa juga dari kamprat yang sudah melar juga bisa jadi. Nah, ini nanti Mas Lemono akan bedah mesinnya. Kalau misalnya ini bagian bos klep,
atau bagian postur piston tidak merubah-rubah, ini langsung bisa jadi ya, langsung Lemono rakit kembali ya. Tergantung kita intip pengapiannya nanti seperti apa. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk mau digeser-geser kita perhatikan. Nah, di sini Lemono akan menjelaskan dulu masalah lari motornya, Mas. Di sini memang lari motornya itu, Mas. Lari motornya itu teriak, mau teriak pol, tetapi larinya nggak ada sama sekali, Mas ya. Ini Mega Pro sudah di Plendes, tetapi rasanya Mega Pro nyel. Itu lebih enteng Mega Pro nyel itu. Itu menurut Lemono pribadi. Jadi seperti itu ya. Kayak dia itu nggak mau lepas, tenaganya itu nahan pol. Nah, itu penyebabnya apa? Langsung mesin kita turunkan. Nanti kalau misalnya tidak ada masalah dan sebagainya, langsung kita rakit kembali ya. Lemono hanya ngepas ketok dari bagian penataan mesin ini, ditata ulang dengan kondisi ini gitu ya. Nah, oke. Sekarang bagian motor ini kita lakukan bagian pembongkaran. Karena kalau kita dengarkan seperti ini, dia itu seperti motor wajar. Yang pertama, setelan karbu kurang lah, menurut Lemono kurang tepat, itu bisa jadi. Tetapi langkah yang harus kita ambil adalah kita mengetahui bagaimana askruknya. Karena apa? Di sini sudah terjadi plendes. Dia itu sudah dilakukan plendesan. Dia itu sudah setrukan, ataukah dia itu sudah terjadi namanya bandul tiger diunggah atau bagaimana? Oke, sekarang video sama. Sekarang Lemono akan melakukan proses pembongkaran nih. Nah, ini Mas, kalau setensionnya seperti ini, menurut motor di depan kita ini sebenarnya wajar, Mas. Wajar. Nah, kalau untuk geternya itu Lemono matikan. Untuk geternya itu bisa jadi karena settingan yang tidak tepat maka mengakibatkan geter. Itu bisa jadi ya. Dikarenakan perpaduan dari komponen-komponen ini ukurannya tidak tepat, maka terjadilah geter tersebut. Karena apa? Mesin tidak bisa berputar dengan maksimal. Jadi gitu, ada yang gandoli. Nah, itu gandoli tersebut karena ada titik dari pengapian, kompresi, dan BBM tiga titik tersebut ada yang tidak tepat. Ya, bisa dari klaker, gandul, seret, dan sebagainya. Intinya ketiga titik. Nah, contoh saja kompresi itu terhubung dengan apa saja. Contoh saja piston dan klep gitu ya. Itu kompresi. Lah, penggerak dari kompresi itu apa? Supaya menghasilkan tekanan panas. Itu macam-macam, ada setang, ada knoken dan sebagainya. Nah, untuk ngepaske dari keseluruhan itu maka kita akan membedah, dan apabila tidak ada masalah kita rakit kembali. Ya, apakah itu butuh balan apa tidak kita bedah dulu. Lanjut. Duk kebli. Oke, dan mesin sudah kondisi di bawah, maka kita akan melakukan pembongkaran satu persatu. Kita cek dari kondisinya. Oke, seperti biasa kita akan melakukan pembongkaran dari pembukaan tutup noken. Nanti kita cek yang pertama bagaimana kondisi top, yang keduanya bagaimana kondisi pick up pengapiane. Nah, karena permintaan awal itu disuruh geser ke pengapian lek. Nah, apakah ada masalah dengan pengapiannya? Oke, sekarang kita buka. Nah, oke, kampret sudah rantai. Oh, tapi kondisinya giginya aus. Oke. Kemudian kita intip dari bagian top noken magnet. Yang pertama, yang keduanya adalah pickup. Oke, kita coba buka. Nah, kita buka. Kemudian langkah selanjutnya kita intip bagaimana kondisi BKP. Oke, di sini pick up sudah dilakukan pemotongan. Kemungkinan besar di sini adalah basicnya, si cepul dan magnet ini ada punya tiger. Kemudian di CDI menggunakan jenis GL ataupun Shogun. Oke, sekarang lanjut kita akan membedah dari bagian kop yang pertama, yang keduanya kita akan membedah keseluruhan ya.
Nanti kalau misalnya seperti yang 516 di depan bawah, ini nanti kalau tidak ada permasalahan fatal itu bisa dirakit ataupun motor ini bisa jadi hari ini. Lanjut. Kita lepaskan baut L-nya dulu. Oke, kita lepaskan kampratnya. Oke, sekarang kita perhatikan dari gigi kamprat. Nah, dari gigi kamprat ini sudah tidak rata. Jadi dia itu aus di bagian pinggir-pinggirnya sini. Nah, pinggir-pinggirnya ini aus. Ini Lemono juga nggak tahu tujuannya apa, kenapa digerinda sini, sebelah sini dan sebelah sini. Tujuannya apa Lemono juga kurang tahu. Lanjut. Kita lepas ke dari tutup kopnya. Oke, kemudian 12-an di bagian kopnya. Oke, kita sudah melepas dari bagian tope. Nah, sudah melepas dari bagian topnya. Kita cabut ringnya. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan ngecek kondisi noken AC dengan cara membuka bagian tutup kope. Oke, nah kita buka. Di sini menggunakan pelatuk sepatu, ya, menggunakan pelatuk sepatu. Kemudian kita perhatikan yang pertama dari klaker. Nah, kita perhatikan secara manual ya. Di sini klaker terjadi oblak. Nah, ini juga bisa penyebab dari kemericik yang Lemono ulas tadi. Nah, oke, dicabut wae. Nah, oblak ya, nokennya klaker nokennya oblak. Oke, dan kemudian kita langsung ukur saja berapa pick up tinggi dari noken as ini, berapa tinggi dari noken as ini. 31. Oke. Oke, di sini sudah menggunakan punyanya Tiger. Ya, punyanya Tiger. Nah, lanjut. Kemudian kita cek bagian kilo klepen jeber ki apa. Oke, kasus pertama yang bunyi kemelidik sudah ketemu, yaitu permasalahan pada ujung batang klep ini terjadi membuka. Ki bahasa Jawa ini jeber. Apa bahasa Indonesia ini jeber ya apa beli? Melebar, masa melebar? Ya intinya rusak ya, ujungnya ini terjadi aus gitu ya intinya ya. Karena benturan ataupun kinerja dari bagian tekanan baut setelan klep. Nah, ini membuka ujungnya ini adalah kemelitik yang pertama sudah ketemu. Sekarang kita lanjutkan ke bagian tingkat kompres ini. Kita lanjutkan. Kita buka dari bagian kopnya dulu. Oke.
Itu kemlitik yang pertama sudah ketemu penyakitnya Mas ya, dari batang klep yang terjadi membuka ataupun aus. Keduanya di klaker. Oke, selanjutnya kita buka di bagian kopnya. Ciluk bah. Oke, nah sabar. Nah, iyalah kok pengen model. Oke, kop kita urusin nanti ya. Ini kayaknya kubahnya ini terlalu sempit ya. Yang keduanya setengahnya melebu banget ini. Nah, ini masuk banget dari bagian setengahnya. Ketok apa ora. Nah, ini masuk banget Lek ya. Lah, ketok ya. Oke. Nah. Oke, nanti kita proses. Lanjut. Oke, kemudian kita mengarah ke bagian jarak antara bibir kop bibir blok sini ya, bibir blok dengan pistonnya itu waktu TMA itu seberapa. Nah, ini yang harus diketahui ya. Oke, walah niki ya kemendemen toh Mas. Oke, yang keduanya adalah bahwa si bagian piston ini terlalu mendem. Nah, ini terlalu masuk ke dalam. Nah, ini sudah posisi TMA Lek. Nah, ini ya waduh banget tuh ini caranya. Nah, oke. Wih 2 mili Mas ya, 2 mili masuknya. Nah, endi kaya raketok. Oke, 2 mili pas ya, masuknya 2 mili pas. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita buka dari bagian apa namanya bloknya. Oke, di sini Lemono akan menjelaskan sedikit. Ini mungkin perhitungannya dari terlalu sempitnya kubah kop, jadi sehingga mengambleskan dari bagian apa namanya, mengambleske dari bagian kompres ini ataupun pistonnya ini dimasuki ke dalam dengan tujuan supaya tidak terjadi detonasi ataupun derik saat gas spontan, ataupun intinya mesin tersebut ngoyo tidak terjadi derik krek. Nah, seperti itu. Oke, nah itu mungkin tujuannya loh ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oke, di sini Lemono tidak menyalahkan dari penataan mesin karena tujuannya sendiri-sendiri ya, tujuannya sendiri-sendiri. Nah, oke, kita buka set. Oke. Iya. Nah, pistonnya oversize piro. Oke, penyakit berada pada bagian kompresi. Nah, kompresi yang kurang tepat. Oke, nanti kita proses. Oke, kok ya ora gelem. Endi to ki angel men ki. Dulu, kena. Sebentar le. Oke, kancingannya rapat ketok, kena oli. Oke, kancingan sudah kita cabut, kita lepaskan pistonnya dan kita akan mengintip askrupnya. Oke, sekarang langkah selanjutnya piston sudah kita lepas. Sekarang kita akan melangkah ke bagian magnetnya dulu karena kita akan membedah jeroane ataupun membedah dari bagian tengah mesinnya.
Nah, kita intip dulu pengapiannya ya. Kita intip dulu pengapiannya. Oke, sekarang kita lepaskan bautnya. Kita lepaskan magnetnya, baknya. Nah, oke. Di sini langkah selanjutnya bisa kita perhatikan, spool ini sudah kotor banget Mas ya. Nanti kita bersihkan spoolnya. Wis hireng-bereng spoolnya. Mudah-mudahan nggak ada yang terbakar. Lanjut. Oke, di sini langkah pertama yang ingin Lemono lakukan adalah Lemono ingin mengukur kembali dari bagian pickup yang customan ini ya. Berapakah jarak pickup yang di custom ini? Oke. Karena ini berhubungan pada motor yang dia itu mau teriak tetapi tenaga tidak mau keluar. Jadi teriaknya teriak mesin ngoyo. Oke. Kita ukur dulu berapa jaraknya. Oke, kita ukur dulu jaraknya. Kita ambil ambang-ambang tengah saja 53. Ini sementara ya, nanti untuk perubahan dan sebagainya kita lihat asruknya dulu. Tapi ini kisarannya segitu. Oke, nah di sini adalah pertamanya jarak dari pickup ini kurang tepat. Nah, ini mengakibatkan tenaga diselah gampang banget, tetapi ketika RPM tinggi tenaga tidak mau keluar. Nah, ini salah satu penyebabnya pengapian yang tidak tepat. Oke, dari jarak pickupnya ya. Kemudian kita ukur panjangnya ya. Oke, nah sekarang kita tempel. Oke, nah di sini diberi ukuran 15,4 ya, 15,4. Kalau untuk panjangnya ini macam-macam tergantung dari situasi dan kondisi motor gitu ya. Nah, sekarang karena permasalahan inti ada pada bagian ruangan kompresi, tergolong dari kubah kop, tergolong dari bagian model kubah model pistone dan klep tadi. Nah, maka di bagian ini Lemono lewati untuk bagian pelepasan kopling, kemudian bagian tengah nanti Lemono akan memvideokan kembali karena Lemono ingin fokus pada bandule. Lanjut, karena nanti hasil putaran bandul itu bisa menentukan dari batas antara ujung piston sini dengan batas bibir blok ini harus berapa. Itu nanti bisa ketemu dari putaran bandule. Nah, sekarang selanjutnya putaran bandul juga bisa menentukan ini nanti kira-kira panjang pickupnya berapa. Yang pertama, yang keduanya adalah jaraknya ini nanti berapa ya. Karena jaraknya ini bisa 52, 53, 54 macem-macem. Oke, sekarang kita lanjut ke. Nah, langkah selanjutnya kita cek dari apa namanya, mesin ini oling apa tidak, bandule oling apa tidak. Ini kita cek dari segi samping dulu ya. Kita cek dari samping terlebih dahulu. Oke, nah sekarang diputer-puter. Oke, askruk ada olengnya, memang ada olengnya ya, tetapi enggak terlalu banyak. Oke, dan sekarang kita lanjutkan, kita akan membedah mesinnya. Lanjut. Oke, setelah Lemono bongkar bagian bak kopling, Lemono menjumpai lagi dengan tipe cara yaitu penambahan pir yang ini ditaruh samping, yaitu tidak berposisi pada bagian rumah pirnya. Nah, sekarang Lemono bukakan bagaimana sih ceritanya rumah pir itu piye gitu ya. Nah, sekarang Lemono buka sebentar.
Nah, inilah yang Lemono maksud rumah pir ya, Lemono maksud. Ketika kita tarik seperti ini, nah kita tarik itu ada rumah pirnya ini loh. Nah, rumah pirnya ini ya. Nah, di sini Lemono tidak menyalahkan cara ini, tidak menyalahkan karena cara masing-masing. Tetapi Lemono pribadi kurang setuju menggunakan cara ini gitu ya. Nah, lanjut videonya kita lanjutkan. Lemono akan melakukan pembongkaran. Oke, dan sekarang Lemono jelaskan satu lagi ya Mas ya, bahwa di sini ada terjadi keausan pada bagian ini Mas ya. Ini apabila masuk terlalu dalam dan si bagian ujung ini tidak bisa menekan full, maka mengakibatkan semburan oli itu tidak lancar gitu ya, intinya semburan oli tidak lancar. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lemono akan melepas dari bagian koplingnya. Oke, dan di sini mesin sudah Lemono biak bagian tengah ya, sudah Lemono bongkar bagian tengah. Yang pertama, di sini kita perhatikan askruk. Nah, banduli sampean iki wis dilakukan balan bolong Mas lagi. Oke. Tetapi dia itu menghambat top speed. Ini bandul standar Tiger ya, bandul standar Tiger jeglek. Pembalannya posisinya di sini. Ini. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya Lemono akan ngecek dari bagian bandule. Kita cek dulu. Lah ya bener aja Mas, motor murah melayu. Waduh. Oke. Oke, sekarang kita cek putaran bala nih. Oke, dikarenakan di sini sudah dilakukan pembalanan. Nah, ini ya, dilakukan pembalanan ini. Lemono coba perhatikan askruknya ya. Lemono coba perhatikan askruknya. Aduh. Nyancing ini apa ki? Sek petek beli. Petek sing cilik. Nih. Oke, sekarang kita akan ngecek pelan-pelan dari putaran askruknya. Ini butuh perlahan ya, karena kita mencari dari nol lagi nih. Ceritanya neng ngene iki. Oke. Oke, langkah selanjutnya di sini bisa kita perhatikan ya. Askruknya jenengan ini Mas, askruknya jenengan ini yang pertama di sini ada oleng di bagian asnya sebelah sini. Nah, oke, oleng di asnya sebelah sini kita perhatikan. Nah, oleng ya. Oke, dan rasa putarannya ini menjadi berat. Kenapa berat? Karena dia dikurangi hanya di bagian sisi sini saja. Nah, ini ditembus di balan tembus. Oke. Di sini dia itu memang seperti ini ceritanya ya. Ini menurut versi Lemono loh ya. Dia itu saat ketika api meledak dari atas dor gitu ya, dia itu terdorong ke bawah. Set. Dia itu naik ke atasnya kan hasil dari ayunan tersebut. Ngono ya gampangan, ini kan membahas khusus area askruk loh ya. Nah, khusus area askruk ini. Ketika dia itu kena ledakan dari bagian kompresi, dia akan turun ke bawah. Oke. Setelah keturun bawah, dia itu akan menghasilkan, dia itu dari bawah mendorong ke atas kembali. Dari hasil putaran ataupun putaran askruk ini sendiri. Gaya dorong popo sebutannya. Nah, di sini Mas, yang di Lemono yang askruk yang Lemono pegang ini, dikarenakan di balan di sini satu biji di bagian sini dan sini di balan tembus, maka kesininya agak berat. Nah, dia itu turunnya sini agak berat.
abot Mas malan ya. Padahal yang dikurangi di sini ya. Ingat, turunnya askruk atau kerjanya askruk ini dia itu dihasilkan turunnya itu dari hasil ledakan. Nah, di bagian tadi kompresinya pun kurang tepat sehingga ledakan panas pun kurang maksimal gitu ya sederhananya ya. Nah, jadi daya dorongnya ke sini itu berat Mas. Ke bawah ini berat. Nah, sehingga ketika top speed dia itu nggak bisa apa istilahnya, nggak bisa wenteng muter, abot. Oke, nah di sini nanti Lemono akan melakukan beberapa lubang Mas ya di bagian asruk ini. Di bagian lubang asruk ini nantinya Lemono akan mengimbangi. Nah, mengimbangi nantinya mungkin yang pertama di sini ya, mengimbangi ini. Ya, supaya mempertahankan dari putaran. Nah, untuk membantu ringannya daya dorong dan daya tariknya ataupun keturun ke bawahnya lebih enteng, nanti kita akan di sininya mungkin agak besar Mas lubangnya ya. Kalau nggak 2 biji ya 1 biji tapi agak besar karena untuk mengimbangi yang dikurangi ini ya. Oke, langkah selanjutnya di bagian sini bisa kita perhatikan. Di bagian asruk ini di sebelah sini Mas. Nah, sebelah sini. Nah, ini sudah dilakukan pengelasan ulang ya, sudah dilakukan pengelasan ulang di area as magnet ini. Oke, nah sekarang kita perhatikan dari putarannya Mas, dari hasil dari putarannya. Nah, kita perhatikan di sini dia itu ada oleng ya, di sini dia itu ada oleng terutama di bagian magnet, ada olengnya ini di bagian magnet. Nah, bagian olengnya ini sendiri dia itu hasil lasan dan bubutan kurang senter atau dia itu sudutannya magnet ini juga kurang senter. Karena ketika Lemono kasih magnet di bagian sini dia itu tetap oleng geol gini Le. Nah, ini nanti langkah selanjutnya Lemono akan membenarkan ke tukang bubut Lemono seluruh senter sebisanya ya Mas ya. Oke, sebisanya. Nah, tetapi nanti apabila dia itu perputaran mesinnya sehat, mestinya dari bagian getarnya tersebut pun akan berkurang drastis ya. Oke, di sini kesalahan yang selanjutnya di sini hal selanjutnya yang kurang tepat pada perpaduan motor ini adalah apa? Adalah balancer lubang yang kurang tepat. Oke, nah itu versi Lemono ya. Nanti Lemono tetap akan memperbaikinya Mas. Oke, dan sekarang motor ini tetap kita membawa ke bubut dikarenakan apa? Dikarenakan yang pertama di as ini sudah bikinan. Ini Lemono mau nyenterke. Ya, mau nyenterke bagian asnya ini. Ya, kalau misalnya ini ada bengkokan atau bagaimana mungkin bisa ditambah ulang terus di bubut center, intinya gitu ya, mengusahakan seperti itu. Oke. Itu yang bisa Lemono sampaikan, dan buat teman-teman apabila ingin melubangi dari bagian asuk ini yang perlu kita ketahui adalah yang pertama kita harus mengetahui kinerja askruk. Kinerja askruk bukan angka berhenti matinya. Nah, biasanya yang sering dibahas adalah di torsi aja enak gitu ya. Torsi itu biasanya teman-teman menyebutnya angka berhentinya ini bergeser dari pabrikan gitu ya. Bergeser entah ke depan ke belakang, pokoknya intinya ada pergeseran dari pabrikan. Itu teman-teman menyebutnya torsi. Lah kalau Lemono itu fokus kepada putaran. Nah, kepada putaran asruk ini daripada ke bagian tinggi stroke. Makanya Lemono kalau ditanyakan itu stroke berapa, Lemono tidak pernah menghitung Mas. Dan yang Lemono hitung adalah bagaimana mengusahakan putaran dari bagian asruk ini, putaran daya dorong ini bisa maksimal. Jadi seperti itu ya. Nanti ketika saya hasil ledakan dari sini, dari piston, dia itu mau mendorong dengan enteng dan mau menarik ke arah bawah asruk ini. Nah, asruk kan ke bawah gini. Dia itu ketika ke bawah dia itu mau menarik, dan ketika ke atas dia itu mau mendorong dengan sendirinya, gitu ya. Jadi askruk berfungsi membantu daya dorong dirinya sendiri. Itu fungsi askruk. Oke? Lanjut. Lah terus iki Mas, klepmu iki tibane nggone GL Max lho Mas. Iki sak kubah iki nggone Max. Lah iki klepe digedhene apa ora? Lah iki sing nggone tigeran ngene iki. Kubahe beda ya. Nah, iki kan jero ombo. Lah iki ciut. Lah diameter klepe bedane ado, iki X tak jabut. Nggone sampean X sing abang ya, lho. Waduh katanya Mas. Iki kopi nggone Max dia dirombak apa ora? Matur suwun.